dindingnya, tentang lantainya, tentang atapnya, tentang isi dalamnya. Gitu. Belajar lagi lah kalau mau bawa masalah, mau bertanya, siap ditanya gitu loh. Karena kan kita mau edukasi nih ceritanya dua agama. Anda bertanya tentang Al-Quran. Al-Quran itu lengkap nggak? Lengkap. Sempurna? Sempurna. Coba di Islam, ada nggak yang cacat dari segi ibadah? Puasanya umat Islam teratur, tertib, terpola, tersusun. Ada rukunnya, ada sunnah, ada wajibnya. Sempurna. Ibadahnya hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tersusun rapi, sempurna. Tentang warisan lengkap, sempurna. Tentang apa lagi? Wasiat sempurna. Tentang militer sempurna. Pemerintahan sempurna. Pendidikan sempurna. Semua sempurna dalam Islam. Pernikahan semuanya sempurna dalam Islam. Nah giliran kita tanya tentang agamamu, kitabmu, sempurna enggak? Anda mau bilang sempurna, nanti saya tanya syarat sah nikah di agamamu apa? Anda mau bilang sempurna, saya tanya bagaimana cara pembagian waris, harta warisan di agamamu menurut Bible. Kamu gila nanti. Bagaimana sejarah akhlak Paulus ketika usia sekian sampai sekian? Apa yang dilakukan pada saat dia usia 30 tahun sampai 40 tahun? Nangis nanti kamu. Kamu mengatakan tidak sempurna. Berarti Anda mengatakan cacat. Kita pandai kan, kesian, gimana dong? Hati-hati bertanya, hati-hati. Anda mau berbicara mengenai tentang apa di Islam? Hubungan kepada Allah, ada yang disebut ibadah. Hubungan kepada manusia, disebut muamalah. Nah, terus kalau di kalian hubungan kepada Elohim, bagaimana caranya? Berhubungan kepada Elohim, coba tunjukkan satu aja. Kami berhubungan dengan Elohim dengan cara apa? Dengan cara bernyanyi. Mana perintahnya Yesus? Gimana Bang Andi? Caranya gampang, mendirikan gereja, pergi pada hari Minggu. Itu caranya. Mana perintah Tuhannya? Nggak ada perintahnya gereja. Nggak ada. Kan kita berbicara mengenai kesempurnaan ini. Ada perintahnya, ada perintahnya. Berdasarkan tradisi Yunani, Sandai, gitu. Nah, terus hubungan kepada sesama manusia, mana perintahnya? Kepada Kristen, hubungan kepada sesama manusia, mana ada. perintahnya di Kristen? Ada. Kasih musuhmu, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan itu. Oh itu bukan, itu ajaran Torah itu, implementasi Torah. Coba baca Matius 22 nomor 34 dan seterusnya. Itu implementasi Torah. Sementara Torah sudah dibatalkan. Efesus 2 nomor 15. Jadi kasih semuanya itu, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sama manusia, semua sudah dibatalkan. Nah, jadi apa yang kalian punya? Nggak ada. Ang eng ong eng ang. Masalah jawab itu masalah. Paling garuk pantat. Jawab. Iya bang. Jawab. Bang Zuma kan sering bilang kalau hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel kan? Yes. Nah, kalau hukum untuk Bani Indonesia apa bang? Al-Quran. Nah, masalahnya di sini bang. Nah, masalahnya hukum Islam itu cuma taunya itu babi doang yang haram, sedangkan Taurat mengatakan babi, onta, kelinci, kuda itu haram. Lah itu untuk siapa hukum itu? Itu untuk Bani Israel. Kenapa Anda mengikat diri Anda ke sana sementara Anda juga tidak ngikutin, kan lucu. Ulangan 33 nomor 4. Hukum yang datang kepada Nabi Musa hanya mengikat Bani Yakub. Ente Bani Yakub. Jangan Anda bilang saya Bani Minahasa. Itu suku saya. Ada dulu akhi, ada dulu. Saya sedang diskusi serius-seriusnya, muncul pertanyaan itu. Saya tanya, Anda dari Yahudi? Ya, saya dari Yahudi. Dari suku mana? Ya. Suku Binayasa kan. Tahu saya bikin video di YouTube saya itu karena itu suku saya dengan judul Bang Suma mempermalukan Filipus. Banyak yang bilang kok begitu sih, seolah-olah Bang Suma marah ke saya. Emang karena itu emang suku saya, malu lah saya. Karena emang benar. Anda dari suku mana? Dari suku Minahasa kata dia. Aduh, ketawa saya jadi. Bikin malu suku saya aja. Ingat saya itu bang. Jadi video banyak yang nonton. Jelas masalah, jawabannya masalah. Ya.
Bang Juma, ini sebagai pelajaran juga kepada Oten yang ada di sini 2,7 gitu. Yang dimaksud dengan firman yang menyatakan sampaikanlah Injil, sampaikan semua ajaran atau Injil ini dan jadikan mereka 12 murid ke segala bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa yang dimaksudnya itu adalah bangsa siapa itu Bang Juma? Bani Israel. Betul. Bani Israel, murid-muridku kan? 12 Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Itu mateteos itu dalam bahasa Yunani. Murid-muridku, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Makanya di dalam Yohanes 10 nomor 16 masih ada lagi domba-domba di luar daripada Aule. Aule itu halaman Yerusalem. Memangnya ketika Yesus datang ke bumi seluruh Bani Yakub berkumpul di situ? Enggak. Jadi domba yang dimaksud di luar Aule itu adalah Bani Israel, Bani Yakub yang sudah dibuat bersera oleh Tuhan. Makanya murid Yesus mengatakan, sampai ke ujung bumi, beritakan sampai ke ujung dunia. Karena kenapa? Keturunan Yakub sudah berpencar sampai ke Papua. Bahkan ada pendeta barusan mengaku Yesus itu orang Papua. Gimana dong? Itu maksudnya. Jadi Yesus beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ya, itu yang jadi permasalahan. Kalau Injil diberitakan kepada seluruh makhluk, maka yang harus disampaikan ke seluruh makhluk adalah ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu isi Injilnya Yesus. Di mana itu tertera? Di Yohanes 20. Maria, jangan kau menyentuh aku, tapi datanglah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, ilahku dan ilahmu. Nah loh, Yohanes 4 nomor 22. Aku dan kamu menyembah Tuhan yang kita kenal, mereka menyembah Tuhan yang mereka tidak kenal. Nah, aman kan? Jadi betapa cintanya umat Islam itu kepada Yesus Kristus yang adalah Isa Al-Masih, sehingga siang malam kita mengajarkan itu. Jadi kalau saya mengatakan tadi bahasa yang tidak layak untuk Yesus yang saya maksud, itu Yesusnya si Roy, yaitu yang mana? Yang mana? Bintang Timur. Nah itu Yesus lain itu. Itu Mesias palsu. Si Bintang Timur itu Tuhannya Kepas. Kalau Yesus Kristus itu Isa Al-Masih. Ya, terima kasih Bang Juma atas penjelasannya yang keliru. Kamu itu selalu begitu. Kita gini, harus ada perbandingan, compare kita ini yang keliru dan yang benar, kan gitu. Kita juga berterima kasih ada yang keliru. Betul. Jadi begini. Kita bisa tahu mendapatkan mana yang benar-benar ajaran yang benar, kan gitu. Oke, begini, kalau di konsep Islam itu jelas. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Kalau di dalam ayat 19-nya, aku ini adalah Roh Kudus, diutus oleh Allah kepadamu untuk menyampaikan kabar gembira tentang lahirnya manusia yang suci, yaitu Isa Al-Masih alaihi salam. Nah, itu di Islam. Maka Nabi Isa alaihi salam punya opung, punya tante, punya sepupu, punya cucu, punya semua, punya nenek-nenek, kakek-kakek, buyut-buyut, opung, tulang dan seterusnya. Kami tidak salah karena memang beliau manusia. Nah sekarang yang bermasalah di Kepas. Masakan kau menyembah manusia yang punya tante? Di mana ketika Yesus bertemu dengan Elizabeth, Yesus memanggil Tante Elizabeth. Elizabeth mengatakan, wahai ponaanku, kamu sudah makan? Nah coba, gimana dong? Datang Yakobus, kakak Yesus. Kenapa? Si Thomas nakal. Gimana punya Tuhan kayak begitu? Coba, giliran jalan misalnya ke padang gurun, Yesus bersama dengan saudara-saudaranya Yusuf, Yudas, tiba-tiba ada yang usil, mencolok kemudian sarang lebah, lari. Yesus kena digigit lebah, benjol-benjol palanya. Tuhan disipati kayak gitu. Kayak mana ceritanya?
Orang lagi bangun menara, Yesus lewat, jatuh batako dari ketinggian 20, kena kepala, benjol. Mana ada Tuhan kayak begitu? Makanya Tuhan itu tidak bisa kemudian dia terpenjara oleh ruang. Yesus terpenjara oleh ruang, berarti dia bukan Tuhan. Begitu saudara Kepas. Ya, Benarkah Tuhan Anda itu punya opung? Yesus itu Elohim Yahweh, dia menciptakan mulai sakit. Bagaimana Anda ambil dewanya Yunani, Anda gabungkan Tuhannya Yahudi. Yahweh Elohim, Elohim Yahweh. Yahweh itu dewanya Yunani. Dewa Yunani dewanya itu Mesir. Dewa Zeus. Zeus itulah Yesus. Zeus berbeda dengan Yesus. Zeus ini pernah nggak inkarnasi menjadi manusia? Pernah nggak si Zeus? Dari mana Kena kau di sini. apanya? Datanya. Zeus pernah inkarnasi menjadi Hercules. Kena kau kan? Ayo. Selayaknya Brahma inkarnasi menjadi Krishna. Bapak jadi Yesus. Itu konsep dari mana itu? Dari Roma, coy. Memang enggak apa-apa. Ya namanya enggak punya Roh Kudus ya memang begini. Roh Kudus lagi. Roh Kudus lagi. Kamu ngerti nggak yang kamu sebut Roh Kudus itu di dalam Lukas 24 nomor 37 itu adalah hantu loh. Mereka kaget dan ketakutan sebab mereka mengira melihat hantu. Hantu di situ apa bahasa Yunaninya? Pneuma. Sedangkan yang kau sebut itu Roh Kudus adalah bahasa Yunaninya apa? Pneuma hagios. Apa itu? Hantu suci. Jadi kau ingin mengatakan, oh Bang Suma bisa berkata begitu karena pada diri Bang Suma nggak ada hantu suci. Emang nggak ada. Misalnya kamu yang ada hantu suci alias makhluk halus. Ngeri kau bah? Mari kau itu. Casper dong. Iyalah, kita harus merujuk kepada Bible. Makanya Al-Quran mengatakan apa tentang saudara kita Kristen ini? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Teman-teman orang kafir itu, orang-orang fasik itu adalah membantu setan-setan dalam menyesatkan manusia. Dan orang kafir dan setan bekerja sama untuk menyesatkan manusia, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Coba. Mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Kenapa? Karena mereka ini adalah saudara setan. Setan bersumpah di hadapan Allah akan menjerumuskan seluruh keturunan Adam masuk ke neraka. Setannya mana sekarang? Ada yang pernah melihat setan? Tidak ada. Makanya Al-Quran mengatakan pembisi itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Berarti ada di kalangan manusia ini juga yang selalu saja membisikkan manusia untuk masuk ke dalam neraka. Sebab kenapa? Sebab mereka adalah bantuan langsung dari iblis, dunia kegelapan. Ya udahlah. Yang penting aku udah memberitahukan jalan keselamatan, penebusan dosa. Pokoknya kalau kalian nggak mau ya coba. Ini sederhana loh. Ini sederhana. Saudara Kepas muncul menunjukkan jalan keselamatan dengan penebusan dosa. Tapi tumbalnya apa? Anak orang. Coba. Apakah ada nabi pernah mengajarkan Tuhan Bani Israel meminta persembahan darah manusia? Nggak ada. Yang ada cuman Dewa Molok yang minta darah manusia. Dia katakan yang penting saya sudah menunjukkan jalan kebenaran. Gimana mau benar? Tumbalnya manusia. Ajaran setan. Gak ada itu. Nabi mana coba yang korbannya manusia untuk nebus dosa? Abraham kagak. Supaya manusia tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Maka faktanya setelah yang Anda maksud itu tergantung di pohon, orang Kristen masih binasa semua. Belum ada orang Kristen hidup 200 tahun umurnya, belum ada. Belum ada orang Kristen tidak binasa. Begitu dia minum Kalpanak 1 botol mati. Mana buktinya Kristen tak binasa? Mana? Bermatian Covid kemarin lebih banyak Kristen daripada Islam meninggal. Binasa itu setelah nanti turun
Yesus kedua kali nanti dihakimi baru ke api neraka, itu artinya kebinasaan yang kekal. Lah itu buktinya Matius 7:22 nomor 23, siapa yang diusir oleh Yesus di situ? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Yang dimaksud berbuat kejahatan di sini ada apa? Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat. Itu siapa? Hindu. Kristen, bos. Cobalah pakailah otakmu itu, saudaraku Kepas. Di mana Yesus? Matius 3 nomor 11. Yesus akan datang kemudian untuk membaptis engkau dengan baptis api. Kau sudah siap kehilangan bulu-bulumu semua itu? Dibaptis nanti pakai tabung gas. Dari kepala sampai kaki. Habis bulumu. Aku dari materai masuk surga loh. Dari materai Elohim Yahweh. Udah datang dia. Tidak bisa. Tidak ada materai. Coba Anda lihat di dalam pengajaran Paulus sendiri dalam Galatia 2 nomor 14. Orang yang hidup tanpa bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Orang kafir itu tempatnya di neraka. Yesus mengatakan nih, sederhana nih, PR buat Kepas nih. Matius 23 nomor 15. Celakalah orang ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya, dan setelah menjadi pengikutnya, dia dijadikan sebagai orang neraka. Itu dalil. Sekarang pertanyaan saya, siapa orang Farisi, ahli Taurat yang meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan non-Yahudi menjadi pengikutnya? Siapa? Siapa namanya? Paulus. Nah, Paulus, apa nama agamanya? Karisteng. Itulah agamanya si Kepas. Jadi orang yang Karisteng menurut Yesus orang neraka. Itu dalil. Alamak. Susah saudara Kepas ini, susah. Dalil Kepas. Dalil loh. Makanya saya bilang, bagaimana kita mau masuk surga? Kita nggak tahu siapa tuntunan kita. Yesus itu sudah jadi tuntunan jelas. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus, aku ini sebagai utusan. La ilaha illa anta wa ana rasulullah. Jelas itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Yesus, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Kalau Anda menggunakan akal sehat dan Anda percaya kepada Yesus, harusnya Anda mencari agama yang lebih baik, yang lebih sempurna dari ahli Taurat. Coba Anda baca, bagaimana caranya Bang Suma untuk menelaah agama yang lebih baik dari ahli Taurat itu? Bagaimana cara melihatnya? Kamu tengok kemudian apa yang Yesus katakan. Barang siapa yang percaya kepadaku, Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang jauh lebih besar dari pekerjaan yang aku lakukan. Yesus cuma 3 kali sholat dalam sehari. Harus lebih jauh, lebih besar pekerjaan itu. Kami melakukan minimal 5 kali sehari. Yesus puasa cuma sekali. Bukan 5 kali sehari lagi. Setiap saat saya merindukan Allah. Apalagi? Waduh, salah itu. Yesus enggak kayak gitu maksudnya. Yesus kemudian puasa hanya sekali. Umat Islam sudah 1400 tahun non-stop berpuasa. Yesus hanya berjalan sampai ke Bait Suci. Berapa kilometernya dia berjalan? Umat Islam ribuan kilometer berjalan ke Bait Suci. Yang lebih besar harus kemudian lebih besar, karena Yesus mengatakan jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, kamu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga. Itu kata Yesus. Anda percaya, maka cari agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Jangan pilih Kristen. Kok bisa Bang Suma? Tengok apa teguran Yesus dalam Matius 23 nomor 2. Orang ahli Taurat, orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Tapi apa kata Yesus? Dengarkan apa yang mereka katakan, tapi jangan kau mengikuti mereka. Kok
Kok bisa Yesus? Karena mereka hanya menteorikan tapi mereka tidak mempraktekkan hukum Torah. Jangan kau ikuti. Nah sekarang pertanyaannya, orang Kristen mengikuti ahli Taurat atau tidak? Ya mengikuti lah. Kalau nggak mengikuti itu udah. Bagus. Berarti kalau kau mengatakan kau mengikuti, berarti kau hanya berteori tentang Torah dan kamu tidak mempraktekkan. Itu satu. Tapi Yesus mengatakan, kau jadikan dia orang neraka dan lebih jahat, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Tadi engkau menyamakan dirimu dengan ahli Torah. Apa itu? Sama-sama menteorikan Torah tapi tidak mempraktekkan Torah. Apa buktinya? Perjanjian lama, isi cakupannya adalah kitab Salak, salah satunya Torah, ditempel di kitabmu tapi kamu tidak lakukan, malah kau langgar. Kejahatan yang keduanya, itu tadi kejahatan yang kedua. Yang pertama, kejahatan yang keduanya apa? Kamu melakukan sesuatu yang membantah perintah Sang Yang Maha Tinggi. Sesuai dengan Daniel 7 nomor 25. Apabila sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Apa itu? Dia sang pembinasa keji menentang perkataan-perkataan Sang Maha Tinggi. Sang Maha Tinggi mengatakan, jangan kau tambah Tauratku, jangan kau kurangi. Ulangan 4. Tapi Paulus membatalkan, bukan cuma mengurangi, tapi membatalkan dan menganggap hukum Tuhan itu kutuk, bahkan menganggap hukum Tuhan itu adalah skubalon. Apa itu? Menganggap hukum Tuhan itu adalah kotoran sampah. Coba, gila nggak tuh? Jadi orang Kristen itu betul 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Kalau ahli Taurat cuman menteorikan tapi tidak mempraktekkan. Kalau orang Kristen sudahnya tidak mempraktekkan, membantah pula perkataan yang Maha Tinggi. Sudah demikian bikin aturan sendiri, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, menyembah Tuhan, menyembah dewa, apalagi Patung. Itu 5 kali bahkan lebih jahat daripada apa yang dinubuatkan oleh Yesus. Yang pada intinya Matius 5:20 saja Kristen sudah nggak bisa masuk surga. Karena agama Kristen tidak lebih baik dari ahli Torah. Bahkan orang Kristen menggaungkan, "Oh, umat Islam, apa paman? Kristen itu bukan agama." Ya sudah, berarti kamu nggak lolos. Karena untuk menjadi masuk surga harus punya agama dulu. Karena menurut Yesus, jika agamamu tidak lebih baik dari ahli Torah, kamu tidak bisa masuk surga. Bagaimana Kristen mau masuk surga? Agama saja bukan. Syarat untuk menyaingi, menjadi pesaing ahli Taurat itu agama. Itu agama Kristen, pengikut Yesus, agama Kristen. Katanya Kristen bukan agama. Siapa bilang Kristen bukan agama? Kalau begitu, di mana Yesus mengajarkan agama Kristen? Karena kau di sini. Balik. Ya. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Artinya ikut bangsa-bangsa di India, di Cina, di Indonesia, semua bangsa. Parah pula kau bawa India. Apain pula kau bawa India? Yesus Matius 15:24. Ada perjanjian baru. Yesus mengaku, sebarkan ini sampai ke Asia. Kan iya, silakan Anda sebarkan. Silakan sebarkan. Sebarkan semuanya. Makanya Yesus mengatakan apa? Yohanes 14:31. Camkan baik-baik perkataan Yesus. Dunia harus tahu. Apa itu maksudnya? India, Jepang, Cina, Indonesia, Malaysia, Afrika, Negro, Amerika. Dunia harus tahu, kata Yesus, bahwa aku mengasihi Tuhan. Dan bahwa aku melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Wah, keren kali. Berarti dunia harus tahu kalau Yesus itu adalah seorang Muslim yang taat. Subhanallah. Berarti dunia harus tahu kalau Yesus itu Muslim. Dunia harus tahu kalau aku ini Islam, damai sejahtera. Makanya dia mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku tinggalkan Islam pada kalian. Islamku aku tinggalkan untuk kalian. Damai sejahteraku aku berikan kepada kalian. Islam. Jangan digambarkan baik. Shalom. Di Alkitab tidak ada Islam. Dalam bahasa Yunani, Rena dalam bahasa Yunani artinya damai sejahtera. Dalam bahasa Ibrani shalom, bahasa Arab salam.
Artinya damai sejahtera. Yeremia 28 nomor 11. Coba kau baca, apa kata Tuhan di sana? Aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan yang akan datang, yaitu rancangan damai sejahtera. Ma makna damai sejahtera fil lugatil Arabiyah? Ayo. Shalom, Islam, salam. Aslam. Karisteng di Antioquia. 1 tahun lamanya dia bersama-sama murid di sana di Antioquia, lalu disebut dengan sebutan Kalisteng. Siapa yang bersama-sama? Paulus. Paulus yang ke Antioquia, bukan Yesus. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang-orang Yahudi berteriak kemudian ingin memenggal Paulus. Apa kata orang Yahudi? Inilah dia Paulus, sang penyakit sampar. Dia adalah tokoh dari sekte Nasorios. Nah, Paulus dikatakan sekte dari Nasorios, Nasrani alias Karisteng. Jadi lu nggak bisa kemana-mana. Yesus itu adalah tokoh Yudaism. Apa pembuktian kalau Yesus itu tokoh Yudaism? Dari Paulus sendiri mengakui, Galatia 4 nomor 4, Yesus itu takluk di bawah hukum Taurat. Coba, Yesus sendiri mengatakan apa? Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Berarti Yesus adalah Muslim. Paulus juga mengatakan Muslim. Ibrani 5 nomor 7. Dengarkan baik-baik. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari maut, dari kematian. Dan atas kesolehannya doa Yesus telah dikabulkan. Yesus anak soleh. Dia dicari sama emaknya, sama bapaknya. Yesus, Yesus, kau kemana anakku? Ternyata Yesus lagi menjadi anak TPA di bait suci. Ya nggak Gitu, apa-apa lah, Kepas. Islam Yesus itu Islam, gimana konsepnya? Jadi Yesus enggak dulu. Yesus itu kan Elohim Tuhan. Mana ada agama Tuhan? Tuhan mana bawa agama Tuhan? Mana membentuk agama? Justru karena itu bukti Yesus itu bukan Tuhan, karena dia beragama. Iya, itu Elohim Yahweh yang menciptakan. Ya dunia. itu sangkaanmu. Itu sangkaanmu. Udah jelas di Filipi 2:5 sampai 11. Ah, itu Dia sangkaan menjadi Paulus. hamba. Paulus Kau sudah, itu- kamu Paulus pernah itu baca enggak? diurapi oleh Roh Kudus. Paulus itu Kamu dirubah- pernah, kalau begitu saudara Kepas, kenapa Paulus bertobat dari mengajarkan Efesus? Kenapa Paulus bertobat dari mengajarkan 13 kitabnya? Jawab saya. Paulus bertobat Yang benar. setelah dia mengajarkan Kristen, dia bertobat. Yang benar. Mau dalilnya? Dia pasti dipelintirkan Bang Juma. Pasti itu. Tidak sama sekali. Kubacakan dalil kepada Anda untuk membantu asupan vitamin ke kepala supaya Anda bisa sehat. Baca Kisah Para Pewarta 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Karisteng. Begitu dia keluar dengan hebatnya, dia mengatakan, jangan pernah kau bersunat. Tak ada orang yang dibenarkan karena bersunat. Tak ada orang yang dibenarkan karena tidak makan babi. Tak ada orang yang dibenarkan karena mereka taat kepada hukum Taurat. Tak ada. Itu kata Paulus. Begitu dia kembali ke Yerusalem, apa kata imam-imam tua-tua kepada dia? Paulus. Bagaimana sekarang? Tentu orang-orang Yahudi yang mendengarkan bahwa engkau datang kembali ke Yerusalem akan membunuh engkau. Disebabkan karena engkau telah mengajarkan orang-orang Yahudi yang tinggal di bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Taurat. Engkau mengajarkan dan mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan lagi anak-anaknya dan jangan lagi hidup di bawah hukum Taurat adat istiadat kita. Jadi bagaimana ini Paulus? Tentu orang-orang akan mengetahui kau akan datang ke sini. Untuk menyelamatkan engkau wahai Paulus, lakukanlah apa yang kami perintahkan ini. Yaitu
di antara kami ada orang 4 yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang yang tahu bahwa segala kabar yang mereka dengarkan tentang engkau yang membatalkan hukum Tuhan sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau telah memelihara hukum Taurat itu. Tetapi mengenai bangsa-bangsa yang telah menjadi percaya, yang telah kau sesatkan, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang kau halalkan, yaitu darah, daging binatang yang dicekik dan seterusnya, dan pencabulan. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan Paulus mentahirkan dirinya bersama dengan mereka. Lalu Paulus masuk ke dalam bait suci untuk memberitahukan bila mana pensucian akan dirinya sudah selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Paulus kembali melakukan persembahan. Berarti Paulus kembali mengajarkan hukum Taurat. Paulus kembali ditahirkan. Berarti Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Karisteng. Dalil? Selamat datang di Paulus bertobat dari mengajarkan Kristen. Dalil? Ada dalilnya. Mau kemana sekarang? Salah satu jalan keluarnya adalah pintu. Gak apa-apa Efesus, lah, Bang Efesus Endi sudah ditinggalkan Paulus. Gak apa-apa. Lanjut. Kolose sudah ditinggalkan juga oleh Paulus. Mau kemana sekarang? Dia bertobat, dia kembali kepada agamanya yang lama. Berarti dia ngeprank lah itu ya Bang Juma. Ngeprank. Gimana dong? Pokoknya Jawab itu, Ten. Jangan diam aja. Dicurahkan darahnya yang kudus untuk penebusan dosa kami. Bagaimana Anda mengatakan darah kudus? Amsal 6 nomor 16. Apa kata Salomo di sana? 6 kekejian yang dibenci oleh Tuhan. Gitu. Bahkan 7 perkara yang tahu saya. Terus yaitu menumpahkan darah. Menumpahkan darah orang yang tidak darah siapa? Yang menumpahkan darah Romawi, Bang Juma. Gimana sih? Bagus. Intinya Romawi yang mencuri, betul? Mencuri apa? Kamu yang menada hasil curian. Gimana dong? Lebih kejam lagi penadanya, lebih jahat lagi. Penadanya lebih jahat. Sudah tahu hasil karya Romawi, masih aja diyakini. Ayo. Sucikan daku darahmu, Yesus, bebaskan kami. Roma yang menumpahkan darah, kamu yang panen minum darah. Gimana ini? Makanya tadi Bang Juma jangan ambil ke Amsal, itu nggak masuk narasi itu. Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44 berkata bahwa aku akan menggenapi semua yang tertulis tentang aku. Memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Jangan kau bilang enggak. Yesus sendiri yang mengaku, aku akan pergi sesuai dengan apa yang sudah tertulis. Bukan aku pergi sesuai dengan yang bakal tertulis, yaitu surah-surah Paulus, negeng, bukan. Tetapi dia harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Apa yang tertulis tentang dia di dalam Mazmur, di dalam kitab Torah, di dalam kitab para nabi. Contoh nih. Di dalam Matius 4 nomor 6. Wahai Yesus, yang paman, buanglah dirimu dari bumbungan bait suci ke bawah. Sebab ada tertulis, jika benar engkau adalah utusan Tuhan, anak Elohim, hamba Elohim yang suci,
buang dirimu, sebab dia akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada tertulis di dalam Mazmur 91, Anda baca nomor 12, malaikat akan datang menatang dia di tangannya, agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Jelas itu. Kata Yesus, aku pergi berdasarkan tentang apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Nah tuh, Mazmur mengatakan ketika Yesus terancam, malaikat datang mengangkat dia ke langit agar kakinya tidak terantuk kepada batu, agar dia maksudnya tidak kemudian dieksekusi oleh orang-orang kafir. Gitu cara belajarnya. Jadi yang kau sembah itu adalah orang yang menggantikan Yesus. Siapa itu? Ya orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Baca di dalam Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Baca tuh. Apabila ada orang yang dikutuk Tuhan karena melakukan dosa yang setara dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang mati terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan dia menyentuh tanah yang diwariskan Tuhanmu kepada nenek moyangmu. Gak boleh. Makanya jenazah dari pengganti Yesus yang ada di atas pohon itu diturunkan sebelum hari Sabat. Karena dia adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Elohim yang mengutuk jenazah yang ada di atas pohon itu yang digantung. Sekarang pertanyaannya, kalau itu adalah Yesus, bagaimana mungkin? Inilah anakku yang kukasihi. Inilah anakku yang kulindungi. Inilah anakku, inilah anakku, inilah anakku. Kepadanya aku berkenan. Kok berkenan kok dikutuk? Gak bisa. Yesus harus terangkat. Wajib hukumnya terangkat ke langit. Gak boleh. Yang digantung itu orang yang dikutuk. Orang yang makan suap. Orang fasik. Pengkhianat. Bukan Yesus. Yesus itu orang suci. Makanya Al-Quran mengatakan, melainkan Allah telah mengangkatnya di sisinya. Diangkat Nabi Isa. Yang menggantikan adalah orang yang diserupakan dengan beliau. Apa buktinya? Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka semua berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang berkata Yesus telah mati, tapi Paulus berkata Yesus masih hidup. Al-Quran tidak pernah keliru, Bung. Itulah mujizatnya Al-Quran. Mampu menceritakan tentang orang Kristen, mampu menceritakan tentang orang-orang kafir, bahkan isi hati orang-orang kafir diceritakan oleh Al-Quran. Itulah mujizat daripada Al-Quran itu sendiri. Demikian. Berarti Paulus itu Muslim dong? Bisa jadi. Iya. Paulus Muslim, aduh Tuhan, cara bagaimana ini? Aduh, Yesus diklaim Muslim, Paulus diklaim, aduh semua Muslim ya. Kalau dia bertobat, Kisah Para Rasul 21 dia bertobat kan? Dia mentahirkan diri dari mengajarkan orang untuk tidak bersunat, untuk makan babi. Dia bertobat. Itu dalil. Kisah Para Rasul 21. Anda baca dari nomor 15 sampai nomor 26. Paulus mentahirkan diri. Paulus memberikan persembahkan korban. Apa yang dipersembahkan korbannya? Pasti yang dilakukan oleh Yesus. Yesus dalam Matius 8 nomor 4. Apa kata Yesus? Pergilah, perlihatkanlah dirimu di hadapan imam. Berikanlah persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Musa memerintahkan persembahan apa? Baca Imamat 1 nomor 2. Katakan kepada orang Israel, wahai Musa, apabila mereka hendak memberikan kurban hewan kepada Tuhan Elohim, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak berupa kambing, domba, sapi, lembu. Gak ada manusia, Bung. Maka Yesus mengajarkan, perlihatkan dirimu kepada imam. Berikan persembahan sebagaimana persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepada kalian. Apa itu? Kalau bukan domba, sapi. Kalau bukan sapi, bembek. Kalau bukan bembek, kambing. Bukan manusia. Karena Yesus ketika ditanya, Yesus, ya paman, apa yang harus kami lakukan supaya kami bisa masuk ke dalam surga? Ucapan dari jawaban yang pertama yang diucapkan oleh Yesus sebagai syarat masuk surga itu apa? Jangan kamu membunuh. Ayo, berarti Yesus nggak boleh dibunuh dong. Oh iya, nggak boleh. Tapi Kristen, bagaimana caranya Kristen masuk surga ketika ditanya, wahai Kristen, ya paman,
Gimana caranya Kristen bisa masuk surga? Percaya Yesus mati di atas tiang salib, korbankan darahnya untuk dosa-dosamu. Cupu. Di mana ilmunya? Yesus mengatakan, jangan kamu membunuh. Ketika Yesus dikepung, Yesus, kau mau lari kemana? Lari ke kiri, ada yang jaga. Lari ke kanan, ada yang jaga. Apa kata Yesus? Dosa apa, kesalahan apa yang pernah aku lakukan? Kalian tidak menerima firman yang kuberikan kepadamu. Sebab di dalam dirimu tidak ada firmanku. Makanya engkau berusaha untuk membunuh aku. Aku orang yang mengatakan perkataan benar menurut firman Tuhan. Hal ini tidak dilakukan oleh Abraham. Tapi mengapa engkau berusaha untuk membunuh aku? Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Itu kata Yesus. Orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang melakukan kehendak iblis. Berarti pembunuhan kepada Yesus menurut Yesus adalah pekerjaan iblis. Berarti ketika mereka berhasil membunuh Yesus, berarti iblis berhasil membunuh Yesus. Siapa sekarang yang menerima hadiah dari iblis? Jawab. Siapa yang menerima hadiah dari iblis di atas tiang salib? Siapa? Siapa yang panen dari hasil penggantungan anak orang di atas tiang salib? Siapa? Siapa yang tepuk tangan dengan matinya Yesus? Siapa? Kristen. Siapa yang mengatakan Yesus itu mati terkutuk? Siapa? Kristen. Berarti hadiah terbesar yang iblis berikan ke atas muka bumi ini adalah salib. Untuk siapa? Untuk Kristen. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kata siapa? Kata Yesus. Kabur bang, kabur. Nah, gepeng kepalanya, hantam peluru. Gimana dong? Kalau masa ini daun kelor. Jadi Bang Juma itu sebabnya pada akhirnya Yesus berkata sebelum dia dibangkitkan kepada orang-orang yang memanggilkan dan tidak mengikuti perkataan firman-Nya yang disampaikan oleh Bapaknya. Kalian semua saya akan berterus terang, kalian semua ini adalah pembuat kejahatan. Iya. Ya. Jadi yang mentuhankan dia, yang memanggil dia, berseru memanggil dia Tuhan, Tuhan, bernubuat dengan namanya, mengusir setan dengan namanya, justru itu agama siapa? Itu tidak termasuk Islam, tidak juga termasuk Hindu, tetapi orang-orang yang mentuhankan yang ada di dalam gereja. Karena berseru dengan nama-namanya. Ya Dende. Ngeri. Ya, mudah-mudahan teman-teman Kristen yang mendengarkan ini jangan melihat apa yang kami sampaikan ini adalah tafsir buta, enggak. Yang kami sampaikan ini bukan tafsir buta. Itu ada dalilnya, Bung. Cobalah sedikit teman-teman yang taat ke gereja sedikit untuk mengoreksi dirinya. Karena Yesus mengatakan tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, bukan Tuhan tapi Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak. Jadi ada dua kelompok yang memanggil Yesus itu Tuhan, yaitu Bani Israel muridnya dan penumpang dari luar Bani Israel, yaitu Kristen. Di mana di antara kedua dari kelompok ini yang melakukan kehendak Bapa? Sudah pasti murid-murid Yesus. Nah, kalau kita ingin jujur, atas kehendak siapa orang Kristen ibadah hari Minggu? Atas kehendak siapa Kristen menyembah Yesus? Kehendak Bapa kah? Atas kehendak siapa kemudian orang Kristen tidak bersunat? Kehendak Bapa kah? Atas kehendak siapa kemudian Kristen ini makan babi? Atas kehendak Bapa kah? Semuanya bukan atas kehendak Bapa. Berarti tergenapi sudah. Makanya di dalam Yohanes 12 nomor 48 Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku. Nah tuh kelihatan kan? Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya.
yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, coba, umat Islam nih, apakah menolak Yesus? Kalau kita, walaupun Yesus diutus bukan untuk umat Islam, tapi apakah secara terang-terangan umat Islam itu menolak? Tidak. Apa buktinya? Ketika Yesus datang mengaku sebagai nabi, kami terima. Ketika Yesus mengaku utusan untuk Bani Israel, kami terima. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, kami terima. Ketika Yesus berkata-kata bukan dari dirinya, kami terima. Ketika Yesus mengatakan bahwasanya dia diutus hanya untuk kepada domba yang hilang dari Israel, kami terima. Ketika Yesus berkata bahwa angkatan jahat minta tanda bangkit pada hari ketiga, kami terima. Semua perkataan-perkataan Yesus, meskipun kami tidak beriman kepada Bible, itu kami imani. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas tahiduni wa ummi. Apakah engkau wahai Isa yang mengajarkan kepada mereka untuk menjadikan dirimu dan juga ibumu sebagai Tuhan selain aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Apa yang inti menjadi ajaran Yesus? Ani abdullah rabbi wa rabbakum fattaqullaha wa ati'un. Hadza siratul mustaqim. Itu ajarannya. Maka kami terima apa yang diurai di Bible, kami terima. Ucapan-ucapan kenabian, kerasulan sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel, kami terima. Kami tidak menolak. Sekarang Kristen menolak tidak? Menolak. Apa buktinya? Kok dituhankan, bro? Kok dituhankan? Itu bukti Anda menolak. Nah, itulah yang akan menjadi hakim. Ketika Anda dihakimi kemudian pada hari terakhir nanti akan dihakimi. Wahai Kristen, berbaris, pancan depan, krak, tegak, krak, menghitung, tuh, dua, wah, ini besar perutnya, hitung dua. Kalian semua ini menuhankan saya atas perintah siapa? Saling tuduh. Emakku yang memerintahkan aku, Pak. Emaknya bilang kakekku, kakek bilang eyangku. Aku tunjuk-tunjuklah dia nanti di sana. Ayo, siapa yang memerintahkan kalian makan babi? Mana dalilnya? Mana perintahnya? Siapa yang memerintahkan kalian menggantikan Tuhan Maha Pencipta menjadi manusia? Ayo, jawab. Aku tabulah mereka tampal pipi kiri. Pak, kau yang ngajarin saya kan? Oh enggak, aku diajarin sama bapak. Bak, tampar lagi. Bapak nampar emaknya. Pak, kau yang ngajarin saya ke gereja pada saat saya kecil sampai aku besar. Yang bapak lagi nampar emaknya. Buang. Aku hantam-hantam dia semua. Kenapa? Karena mereka menolak Yesus. Yesus jelas-jelas datang untuk meluruskan Bani Israel saja agar mereka kembali kepada hukum Torah. Tiba-tiba mereka justru menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Coba, itu aja dulu bukti. Itu dulu, umat Islam dipanggil. Umat Islam, ya paman, wih bercahaya semua mukanya ini karena wudhu pasti nih. Sama dengan saya juga membasuh wajah, kaki dan tangan ketika masuk bait suci. Kalian sujud, aku pun sujud. Kalian puasa, aku pun puasa. Kalian sunat, aku pun sunat. Masya Allah, ini kelompok dari mana? Oh, umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tiba-tiba kemudian Yesus, hormat patah-patah, siap, hormat gak? Kenapa kalian menganggap saya nabi? Loh, ente ngaku nabi. Mengapa kalian menganggap saya utusan pencipta langit dan bumi? Lah memang kan kamu itu pencipta langit dan bumi. Di kitab suci kamu mengajarkan nyembahannya kepada Allah, mendudukkan dirimu sebagai utusan Allah. Engkau mengatakan ini Abdullah, engkau hamba Allah, engkau Nabiullah, engkau memberitakan Injil. Salah enggak? Betul sih. Ya sudah, kamu masuk surga. Lah, selesai. Iya toh? Aman kan? Kan penghakimannya Yesus katanya. Orang Kristen mengatakan, Yesus nanti akan datang menjadi hakim. Dia datang menjadi hakim karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Ya kalian. Kalian yang terdakwa. Iblis menyerahkan kemudian. Iblis yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Yaitu membunuh aku. Aku orang yang mengatakan tentang firman Tuhan. Kalian malah ingin bunuh. Abraham tidak mengajarkan hal seperti ini. Aku mengajarkan. Kenapa langsung kalian mau bunuh aku? Iblis yang menjadi bapakmu. Orang Kristen mengatakan, bukan kami loh sus yang membunuh kamu. Iya memang bukan kamu, tapi kamu yang menerima. Kamu itu penada, cup
iblis. Umat Islam mati-matian mengatakan, aku manusia suci, aku terkemuka di dunia dan di akhirat, aku terangkat oleh Tuhanku karena aku dibersihkan dari orang-orang kafir laknatullah. Kamu tidak, kamu malah berkongko-kongko dengan pembunuh, kamu berkongko-kongko dengan iblis. Yohanes 6 nomor 70, aku sudah titip pesan, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, dan satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas yang berkhianat. Kenapa kamu mengimani perbuatannya, cupu? Nah, inilah yang kemudian Islam datang untuk mengajak kemudian teman-teman kita Kristen, ayo mari rangkulan kembali kepada jalan yang benar. Yesus itu hanyalah Rasul, Yesus hanyalah utusan Tuhan kita. Tuhan kita itu adalah Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, bukan Yesus. Dia hanya manusia utusan. Cukuplah orang-orang Yahudi yang memfitnahnya sebagai anak haram, memfitnah ibunya sebagai pesina. Kita jangan ikut-ikutan. Kita jangan terlibat di sengketa itu. Jangan. Cukuplah orang Farisi yang memfitnahnya mati, ditampar, diludahin, ditelanjangin, ditombak, dibunuh, digantung. Cukuplah orang Farisi. Kita jangan masuk terlibat di sengketa itu, sebab kita tidak ada bagian di situ. Yuk, mari dudukkan perkara yang sesungguhnya. Dia hanya nabi, dia hanya rasul, dia manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat, orang yang disayangi oleh Allah, hamba yang dicintai oleh Allah. Dah selesai. Beriman aja kita kepada beliau bahwa dia itulah adalah Nabiullah yang diutus kepada Bani Israel, tapi disangkali, ditolak dan seterusnya. Jangan malah berkongko-kongko. Sudahnya dia dibilang anak zina, dibilang dia adalah tukang sihir, ibunya adalah pesina, kamu bikin tambah parah fitnahnya. Kamu nganggap dia Tuhan, kamu nganggap dia jelmaan Tuhan, kau anggap dia inkarnasi Tuhan. Mau sampai kapan kalian memperbodoh diri? Ayo, gunakan akal sehat, kembali kepada jalan yang lurus. Islam adalah solusi. Al-Quranul Karim diutus oleh Allah di atas muka bumi ini untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai seluruh umat manusia, Hindu, Buddha, Kristen, Islam, ateis, seluruh manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran berupa Al-Quran dari Tuhanmu yang menciptakan, sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yuk, mari tadabbur, mari kita kemudian kembali kepada risalah kemanusiaan kita, bahwa mustahil kitab suci tidak sesuai dengan akal. Kitab suci pasti sesuai dengan akal, sebab kitab yang dianggap suci itu adalah kalimah-kalimah dari pencipta alam semesta yang maha tahu. Dia yang menciptakan akal, dia yang mewahyukan kitab. Maka mustahil akal diberi buku panduan yang bertentangan. Mustahil yang ada akal yang diciptakan oleh Allah, akan Allah berikan buku petunjuk yang sesuai dengan akal tersebut. Sebuah pabrik motor metik tidak akan mungkin kemudian mengeluarkan motor metik sementara buku panduannya adalah buku operasional komputer. Tidak mungkin memberikan buku yang mana buku panduannya itu adalah buku pengoperasian kulkas. Tak mungkin. Pasti sesuai. Kenapa? Karena pabrik yang memproduksi dia tahu produksinya sendiri. Begitu juga akal manusia. Allah yang maha tahu yang memproduksi akal manusia. Ketika Allah menurunkan kitab suci sebagai tuntunan, maka buku panduan itu harus sejalan, seia, sekata, segelombang, satu ritme dengan akal. Gak mungkin bertentangan. Sedangkan kitab yang kalian pegang seluruhnya bertentangan dengan akalmu sendiri. Sehingga ketika berdiskusi dengan umat Islam, kalian keteteran, kalian tersudutkan, kalian kabur, kalian tersakiti, kalian akal-akalan, kalian membunuh akal, kalian memalukan, memalukan dan memalukan. Ayo, sadarilah itu. Cintailah kebenaran. Cintailah kebenaran sebagaimana umat Islam mencintai kalian. Demikian. Diambil alih dulu, Bang Andi. Minum kopi dulu, kopi. Lanjut. Iya. Mantap. Tapi menurut mereka, kopi. menurut si Roy dan kawan-kawan, sepandai apapun Bang Juma, narasinya begitu mantap, tetap aja Bang Juma yang menciptakan adalah Yesus.
Dia juga mengunjuk Ria dan Bang Suma adalah ciptaan Yesus. Tek. Iya. Itu jurus terakhir Bang Andi. Jurus terakhir itu pokoknya saya nggak mau tahu Bang Suma ciptaan Yesus. Titi udah selesai. Karena belakangan emosi ataupun tidak, pokoknya Bang Suma ciptaan Yesus. Itu jurus terakhir, jurus orang putus asa. Pokoknya viral ini malam ini. Tulis itu, saya mau ganti thumbnail ini. Ternyata Bang Juma yang ciptakan adalah Yesus. Gue mau ganti thumbnail lah. Gue mau ganti. Tunggu. Terusin dulu, gue mau ganti thumbnail. Saya siapa dulu? Bang Joseph, monitor Bang Joseph. Saya istirahat sejenak ya, silakan. Siap. Halo. Oh, Uma. Ya, halo dengar Bu. suara saya? Dengar Bu, dengar. Ini Ibu atau Bapak? Kedengaran Bu? Saya Kristen. Siap, Ibu. bagus lah. Saya sudah mendengar itu si Juma itu jual koyo itu. Dengar terbalik saja dia. Jangan mau dengar itu, peserta radio saja itu sama juga itu. Tak perlu dijawab dia. Iya, Kan itu kan iya, pakai iya, otak Bu. dia tuh ngomong Iya, nggak Bu. nggak penting. Iya Bu. Ibu habis, Kabar dulu, Bu, ya. Ibu lagi dapat. dengerin dia. Habis makan cabai ya Bu? Itu kan nggak ngerti. Bu, kalau perempuan yang ngomong sudahlah. Biarin aja. Pokoknya kalau perempuan ngomong udahlah. Minggir lu Pak Bikin deh. buku baru, firman dia buat. Gimana Bu? Iya, ibu saudaranya Nenek Darni ya. Ini Ibu gimana Ibu? Ibu rela Ini menyembah Holiba yang ngomong. ponaannya Elizabeth. Ibu nggak mau memikirkan kok Tuhan Anda punya tante? Gimana itu Bu? Kok Tuhan Anda punya saudara Yusuf, Yudas, Yakobus? Kok Tuhan punya saudara? Sepupu sekalinya Yesus Tuhan Anda itu Yahya, Yohanes. Masa sampai segitunya? Jadi otak ini untuk apa kita dikasih? Kalau ternyata konsep ketuhanan agama kita bertentangan dengan otak, untuk apa? Mending jadi ayam. Jadi ayam Gertak sayur. sambal dia. Gertak sambal. Dipikir itu saya tadi yang tidur. ngomong tadi Ohola apa Oholiba? Holiba itu. Ohola apa Oholiba sih yang ngomong tadi? Holiba. Oh, Hola dia. Oholiba. Tunggu aja ntar Holiba nanti masuk. Habis Holiba lihat aja nanti.